Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada chapter 13 atau pertemuan ke-13. Kita kembali latihan fisika pada soal-soal teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar teori relativitas. Kita lanjutkan pada soal yang pertama. Sekarang pada pertemuan ke-13 ini kita membicarakan masalah kesetaraan massa dan energi pada soal-soalnya ini. Ya, hitunglah berapa energi kinetik benda apabila massa diamnya 4 kg kemudian bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Berapakah energi kinetiknya? M0-nya 4 kg, V-nya 0,6 c. Berapakah EK-nya kalau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Inilah persamaan energi kinetik berhubungan dengan massa dan kesetaraan energinya. Ya. Inilah yang kita inginkan. Nah, maka dengan demikian, ya, kita lakukan satu persatu persamaan ini. Dimasukkan dulu ini, 0,6 C dikuadratkan, 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat masih ada 0,36. 1 dikurangi 0,36, 0,64 ya. Maka dengan demikian ini hasilnya ya. 1 dikurangi 0,36 maka ya akarnya 0,64 adalah 0,6 kan itu. Ya. Ini sama saja 10/8. Jadi 1 per 0,8 sama saja 10/8 dikurangi 1 dikalikan dengan M0 C kuadrat. Nah, makanya 8/8 ya. 10 kurangi 8 2/8 atau 1/4 M0 C kuadrat. M0-nya 4 kg kan itu. Maka 1/4 kali 4 ya 1. Maka EK-nya sama dengan siapa? C kuadrat dalam satuan Joule. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Dimasukkan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan hasilnya 9 kali 10 pangkat 16 Joule. Inilah yang kita inginkan, massa 4 kg, energinya memiliki 10 pangkat 16. Ya. Ini sudah dibuktikan oleh Einstein pada waktu menemukan bom atom ya. Dan dibuktikan pada Hiroshima dan Nagasaki. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Ya. Bila diketahui M0-nya 9 kali 10 pangkat negatif 31 ya, kilogram, C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik pada elektron dalam EV, elektron volt. Ya. Ini menggunakan satuan muatan listrik. Ya. Maka dengan demikian kita ambil yang diketahui dalam soal ini, kemudian EK-nya berapa, V-nya sama dengan 0,6 C. Ya. Ini persamaan EK relativistiknya. Ya. Relativitas massa dan kesetaraannya, kesetaraan energinya. Maka dengan demikian, ya, ini diulangi lagi, tetapi faktornya pada elektron volt. Kita lihat, ya. Maka ini hasilnya menjadi 0,36 ya dari pengambilan 0,6 C kuadrat ya.
maka hasilnya adalah 1/0,8 ya, dikurangi 1 ya, M0C kuadrat, maka hasilnya 10/8 dikurangi 1 dikalikan M0C dikuadratkan, N0C kuadrat. Sehingga ketemunya adalah 1/4 M0C kuadrat. Ini sama dengan soal nomor 1, tetapi sekarang M0-nya kita ganti dengan ini. Nah, diganti dengan 9 kali 10 pangkat negatif 31. C-nya kita ganti dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, ya, 1/4 kali 9 kali 10 pangkat negatif 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Maka hasilnya sama ya, 20,25 ya, kali 10 pangkat negatif 15 dalam satuan Joule. Aturan satuan Joule ini adalah pada massa bendanya ya. Tetapi kalau elektron volt, maka dalam satu muatan itu menghasilkan 1 volt. Jadi kalau 1 elektron hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 volt dalam satuan Joule. Volt pada satuan Joule. Maka dengan demikian 1 Joule itu sama saja ya, 1 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, ini adalah muatan elektronnya ya, dalam satuan EV. Dimasukkan sini ya. Kemudian 1 mega 10 pangkat 6. Mungkin ini dibutuhkan nanti ya. Maka dengan demikian 20,25 kali 10 pangkat negatif 15 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 EV. Karena sudah dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, satuan Joule berubah menjadi EV, sehingga ketemunya 12, hitung lagi. Dihitung nanti menggunakan kalkulator. 12,7 kali 10 pangkat 4. EV. Di sini ada mega 10 pangkat 6. Ini ada 10 pangkat 4 kurang 10 pangkat 2. Maka EK-nya menjadi 0,127 kali 10 pangkat 6. Kalau dikembalikan ke sini lagi, 10 pangkat 6 adalah mega, maka EK-nya sama dengan 0,1 ya, 27 kali 0,127 mega elektron volt. Maka dengan demikian energinya sangat besar ya. Maka bahan-bahan radioaktif harus disimpan baik-baik supaya tidak terjadi radiasi yang membahayakan. Inilah salah satu hal ya, relativitas Einstein ya. Ada gunanya bagi kita semua. Kita lihat pada soal nomor 3. Apabila suatu partikel mempunyai massa diamnya M0 bergerak dengan 0,8 C, hitunglah energi totalnya. Ya. Ini sudah ada ketentuannya tadi, ketetapannya. Ya. Kita ambil soalnya 0,8 C, E-nya sama dengan berapa. Maka dengan demikian, E sama dengan M0C kuadrat dibagi tetapan transformasinya. Ini namanya tetapan transformasi. Akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ini adalah dimasukkan angkanya menjadi 0,6 ya. 0,8 C, gamanya menjadi 0,6, maka M0C kuadrat dibagi gamma. Maka dengan demikian M0C kuadrat dibagi 0,6, maka hasilnya adalah 10 M0C kuadrat dibagi dengan 6. Maka dengan demikian ketemunya 5 M0C kuadrat dibagi dengan 3. M0C kuadrat adalah energi diamnya. Kan itu. Kan ya, energi diam pada massa relativitas. Maka 5 dibagi 3, 1,67
dikalikan dengan M0C dikuadratkan. Maka dengan demikian ini namanya energi diamnya atau disebut dengan E0. Maka boleh dituliskan E sama dengan 1,67 E0 karena ini merupakan E0. Sampai sini juga boleh. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 3. Nomor 4. Hitunglah energi kinetik sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Ya. Massa diamnya adalah M0. Ya. Ini soalnya dikatakan panjang juga enggak, tetapi singkat juga enggak. Maka kita harus hitung satu per satu. Ini sudah ada ketentuannya, hasilnya adalah 0,8 C. Ini 0,8. Ini untuk mempersingkat pekerjaan kita. Ya. Maka dengan demikian, ini persamaan energi kinetik relativitasnya. Ya. Maka dengan demikian, ini hasilnya adalah 0,8. Maka 1 dibagi lambda, 1 dibagi gamma dikurangi 1 dikalikan dengan M0C kuadrat ini. Ya. Nah, ini persamaannya. Sehingga menjadi 1 dikurangi 1 dibagi 0,8 dikurangi 1 M0C kuadrat. Maka dengan demikian 10 per 8 dikurangi 1 2 per 8 atau 1/4 M0C kuadrat. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4 karena massa diamnya adalah M0. Maka berhenti sampai sini. Menjadi 1/4-nya. Ya. Energi kinetiknya menjadi 1/4-nya. Inilah soal nomor 4. Soal nomor 5. Hitunglah kecepatan benda agar energi kinetiknya bernilai 25% dari energi diamnya. C adalah kecepatan cahaya pada hampa udara atau vakum. Yang diketahui adalah apa? Energi kinetiknya 25%. E-nya 25% M0C kuadrat dari energi diamnya. Ini persamaan EK pada relativitas Einstein, pada kesetaraan massa dan energi. Kita ganti persamaannya, ya. Kita lakukan demikian, ya. 1 dikurangi V kuadrat, ya. Dibagi dengan C kuadrat, ya. Makanya dikalikan dulu semuanya menggunakan M0C kuadrat, maka hasilnya 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Sama dengan ya, M0C kuadrat dibagi EK ditambah dengan M0C kuadrat. Ini negatif, maka dipindah ruas kanan menjadi positif. Kan itu. Ya. Maka dengan demikian V kuadrat dibagi C kuadrat. Sama dengan 1 dikurangi hasil dari M0C kuadrat dibagi EK ditambah M0C kuadrat dikuadratkan. Maka hasilnya adalah demikian. Ya. V sama dengan C. Akar dari 1 dikurangi M0C kuadrat dibagi EK ditambah M0C kuadrat dikuadratkan. EK-nya sudah ketemu 25%. 25% itu sama dengan 1/4 M0C kuadrat ditambah M0C kuadrat. Ini 1 ditambah 1/4, 5/4. Ya. 5/4. Ingat sini, 5/4 M0C kuadrat. Maka M0C kuadrat dibagi M0C kuadrat 1, maka hasilnya adalah ini ya 4/5. Ini hasilnya 1. Maka V-nya sama dengan 16/25. Maka hasilnya adalah 9/25. Nah, itu. Nah, 25 kurangi 16, 9. Maka ketemunya adalah 3C
dibagi dengan 5. Harus bisa membuktikan demikian. Sehingga yang kita inginkan di sini memasukkan angkanya lebih mudah. Ya, itulah pada soal nomor 5. Agak panjang persamanya, tapi kita harus bisa melakukannya. Itulah keseluruhan yang sudah kita bahas bersama-sama dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.